Bayangin hidup di Yunani kuno. Kotanya indah, patung-patungnya sempurna. Semua orang ngomongin logika dan filsafat yang keren. Pokoknya, tertib, indah, dan rasional banget. Kayak feed Instagram yang udah diedit filter 10 kali. Tapi, tiba-tiba ada seorang filsuf muda Jerman, namanya Friedrich Nietzsche, yang bilang, semua keindahan itu cuma ilusi bro. Di bawahnya ada kekuatan gelap, mabuk, dan liar yang siap meledak. Nietzsche, lewat bukunya The Birth of Tragedy, nggak cuma nge-review drama Yunani. Dia malah ngebedah kenapa peradaban yang serasional itu bisa melahirkan karya seni yang paling gila. Tragedi. Menurut Nietzsche, ada dua kekuatan dewa kuno yang selalu tarik-menarik dalam hidup dan seni kita. Apollonian. Ini dari dewa Apollo, dewa cahaya, mimpi, dan keteraturan dan keindahan. Bayangin patung marmer yang sempurna, garis yang rapi, dan semua hal yang bikin kita merasa, oke, aku adalah diriku sendiri, aku spesial. Intinya adalah rasionalitas dan individualitas. Ini kekuatan yang bikin kita bisa tidur nyenyak dan merasa dunia ini punya aturan. Dionysian. Nah, ini dari dewa Dionysus, dewa mabuk, ekstasi, musik, dan kehancuran diri. Bayangin pesta yang rusuh, teriakan tanpa kontrol, dan perasaan kamu melebur jadi satu dengan alam, individualitas kita hilang. Di sini, yang penting itu emosi liar, kekacauan, dan persatuan, melting pot. Ini kekuatan yang jujur dan brutal tentang penderitaan hidup. Kelahiran tragedi sempurna. Selama ratusan tahun, Yunani cuma dikuasai Apollonian. Semuanya rapi jali. Tapi, ketika tragedi klasik muncul dari tangan Sophocles atau Aeschylus, kedua kekuatan ini akhirnya kawin. Tragedi Yunani itu unik. Naskahnya yang rapi, dialognya yang logis, dan karakternya yang terbingkai, dibarengi sama musik paduan suara yang liar dan memabukkan. Hasilnya, sebuah karya seni yang sempurna. Kita sebagai penonton bisa mikir logis tentang plotnya, tapi hati kita ikut merasakan penderitaan yang meluap-luap. Ini adalah seni yang jujur tentang hidup. Indah dan kacau, rasional dan menyakitkan. Tragedi telah mati. Tapi, sayang seribu sayang, momen emas ini nggak bertahan lama. Siapa yang merusak pesta dan membunuh tragedi? Jawabannya, Socrates. Socrates datang dengan ide bahwa orang bijak itu pasti bahagia dan semua harus bisa dijelaskan dengan akal. Dia itu dewa rasionalitas ekstrim. Sosok Apollonian yang kelewatan. Begitu rasio ini masuk ke dalam seni, elemen liar, musik, dan intuisi, itu pelan-pelan dimatikan. Seni nggak lagi jadi ritual yang bikin kita merasakan kekacauan hidup. Ia cuma jadi teka-teki moral yang harus dipecahkan. Tragedi pun berubah jadi drama moral yang kering. Dan Nietzsche menyebut ini sebagai kematian tragedi. Karena seni sudah didominasi akal, bukan lagi campuran akal dan perasaan liar. Nietzsche bilang kita di dunia modern juga kena dampaknya. Kita terlalu banyak Apollonian. Kita sibuk banget sama media sosial yang sempurna, logika yang kaku, dan berusaha lari dari sisi liar kita. Padahal, untuk jadi manusia yang utuh, kita butuh keduanya. Kita perlu ketenangan Apollo, tapi kita juga perlu kegilaan Dionysus untuk menghadapi realitas hidup yang penuh penderitaan. Jadi, meskipun bukunya ngomongin dewa-dewi Yunani, intinya cuma satu. Jangan takut sama kekacauan dalam hidup. Karena dari kekacauan yang terbingkai, itulah karya seni dan hidup yang paling indah bisa lahir. Sampai jumpa di pembahasan filsafat yang bikin kita nggak bisa tidur selanjutnya.